Ini aneh tapi nyata sih ketika tim papan bawah Premier League berada di final Liga Eropa 2024-2025. Kok bisa ya? Yuk kita simak pembahasan selengkapnya, gengs. Manchester United dan Tottenham berlaga di final Liga Eropa musim 2024-2025. Sukses mereka jadi fenomena menarik jika melihat posisi mereka di klasemen Premier League, yakni di papan bawah. MU lolos ke final dengan catatan yang amat menjanjikan. Pasukan Ruben Amorim tersebut tidak pernah kalah sejak awal. Mereka lolos ke final setelah menang 7-1 secara agregat atas Athletic Bilbao. Tottenham juga punya catatan impresif di Liga Eropa. Dominic Solanke dan kolega tampil sangat bagus pada dua laga babak semifinal lawan Bodo Glimt. Tottenham menang dengan agregat 5-1. Dua tim yang sedari awal tampil bagus lolos ke final Liga Eropa 2024-2025. Ini adalah final yang ideal untuk Liga Eropa. Namun, melihat prestasi pada level domestik, final ini adalah ironi bagi kedua tim. MU terpuruk di peringkat ke-15 saat video ini ditayangkan ya. Tanpa final Liga Eropa, musim 2024-2025 akan terasa sangat buruk bagi Manchester United. Sebab, mereka gagal total pada level domestik, MU gagal di Piala FA, Piala Liga, dan Premier League. Di Premier League, performa MU bahkan sangat mengkhawatirkan. Jangankan bersaing di papan atas, tengah pun sulit. MU belakangan justru lebih sering berada di papan bawah. Untungnya, mereka selamat dari degradasi. Pada pekan ke-35 Premier League, MU hanya mendapatkan 39 poin. MU hanya mencatat 10 kemenangan dari 35 laga yang sudah dimainkan. Pasukan Ruben Amorim itu juga baru mampu mencetak 42 gol dan kebobolan 51 kali. Posisi itu tidak lepas dari MU yang mulai terkesan melepas Premier League. MU lebih banyak memainkan pemain muda dalam beberapa laga terakhir demi tampil optimal di Liga Eropa. Tottenham berada di peringkat ke-16. Tottenham tidak lebih baik dari MU, bahkan jumlah kebobolan The Lil Whites lebih banyak. Tottenham sudah kebobolan 57 kali dari 35 laga yang dimainkan. 6 gol lebih banyak dibanding dengan MU. Secara peringkat, Tottenham juga tidak lebih baik. Son Heung-min dan kolega kini berada di peringkat ke-16. Mereka punya 1 poin lebih sedikit dibanding MU di klasemen. Situasi sulit yang dihadapi Tottenham di pentas domestik sempat membuat manajer Ange Postecoglou diterpa rumor pemecatan. Namun dia masih terselamatkan karena laju positif yang dijalani Tottenham di Liga Eropa. Pertaruhan Ruben Amorim dan Ange Postecoglou. Final Liga Eropa akan jadi momen penting bagi MU dan Tottenham, secara khusus untuk Ruben Amorim dan Ange Postecoglou. Final Liga Eropa akan berdampak pada masa depan proyek yang mereka susun di klub masing-masing. Memenangkan gelar sebagai pelatih menghadirkan perasaan bahwa kami dapat melakukan hal-hal baik, bahwa kami dapat memberikan sesuatu kepada para penggemar kami, ucap Ruben Amorim. Saya setuju bahwa ini bukan hanya tentang bermain di Liga Champions musim depan, ini adalah perasaan bahwa kami dapat mengubah banyak hal, tegas pelatih asal Portugal tersebut. Bagaimana menurut kalian, geng? Siapa yang bakal meraih gelar kasta kedua Eropa dan menyelamatkan musim buruk mereka di Premier League? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya kita membahas tentang kegeraman Ange Postecoglou saat ditanya soal menyelamatkan musim lewat final Liga Eropa. Tottenham bersiap menghadapi Manchester United dalam partai puncak Liga Eropa yang akan digelar pada 22 Mei mendatang di Bilbao, Spanyol. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi kedua tim untuk mengangkat trofi sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Namun, konferensi pers pasca laga Tottenham justru diwarnai tensi tinggi. Ketika seorang jurnalis mengangkat pernyataan dari kubu Manchester United yang menyebut bahwa sekalipun menjadi juara Liga Eropa, musim mereka tetap dianggap mengecewakan. Postecoglou langsung bereaksi keras. Kenapa saya harus peduli dengan apa yang dipikirkan Manchester United? Apa relevansinya buat saya? Tegas Postecoglou. Kalau memang ingin tahu, tanyakan saja langsung ke manajer mereka. Saya dari awal sudah bilang bahwa kompetisi ini sangat penting. Pelatih asal Australia itu juga menyoroti perdebatan publik yang seolah meremehkan pencapaian kedua tim yang berhasil mencapai final, terutama karena performa mereka di liga domestik tidak konsisten. Banyak orang akan kecewa melihat kami di final.
Katanya tidak ada yang pantas menang, cukup ambil foto bersama lalu pulang, sindirnya. Kalau lolos ke final itu mudah, kenapa tidak semua tim yang finish di 3 besar bisa melakukannya? Postecoglou menekankan bahwa perjuangan Tottenham di Liga Eropa tidak seharusnya dikaitkan dengan hasil mereka di Premier League. Ia menyebut perjalanan ke final adalah pencapaian yang berdiri sendiri dan layak diapresiasi. Kami tahu performa liga kami naik turun, kami sadar ada banyak kendala, tapi itu tidak mengurangi arti dari lolos ke final, ucapnya. Banyak tim yang finish di posisi atas liga tapi gagal masuk final, jadi kenapa pencapaian kami harus dipandang sebelah mata? Dengan nada optimistis, Postecoglou menegaskan bahwa baik Spurs maupun Manchester United sama-sama layak berada di partai puncak. Kami melaju ke final bukan karena keberuntungan. Kami telah mengalahkan tim-tim yang musim depan akan bermain di Liga Champions. Jadi, saya sangat menantikan pertandingan ini akan jadi laga yang luar biasa. Di sisi lain, Ruben Amorim malah insecure. Ia mengungkapkan jika kami tidak menang, semua ini tidak ada artinya. Pelatih Manchester United Ruben Amorim merasa cukup tertekan usai timnya sukses memastikan langkah ke final Liga Eropa 2024-2025 dan akan menghadapi Tottenham 22 Mei mendatang. Laga puncak yang bakal dihelat di San Mamés, Bilbao ini mempertemukan dua tim Premier League yang sama-sama tampil dominan atas lawannya di babak semifinal. Ini akan menjadi final pertama Ruben Amorim sejak mengambil alih kursi manajer Setan Merah pada November lalu. Dalam wawancara dengan TNT Sports, Amorim menekankan pentingnya menjaga skuad tetap fit menjelang laga terbesar musim ini. Saya hanya fokus ke pertandingan berikutnya dan memastikan tidak ada pemain yang cedera jelang final. Jika kami tidak menang di final, semua ini jadi tidak berarti, ujar Amorim dengan nada serius. Ia menambahkan, kami harus punya skuad penuh saat menghadapi Spurs, tetap berada dalam permainan, punya sedikit keberuntungan, dan tentu saja harus klinis di depan gawang. Pelatih asal Portugal itu juga menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi dirinya dan manajer Spurs Ange Postecoglou. Keduanya mengalami musim domestik yang mengecewakan dan final ini menjadi kesempatan besar untuk menebusnya. Rasanya sulit dijelaskan jadi manajer klub sebesar ini. Kami ingin memberikan sesuatu untuk para fans, terutama setelah musim yang mengecewakan di Premier League. Ini adalah final besar dan kami akan berjuang untuk menang. United memang tampil impresif di Eropa, meski performa mereka di liga domestik jauh dari kata memuaskan. Di semifinal leg kedua, mereka sempat tertinggal 0-1, dan pada leg kedua sebelum membalikkan keadaan lewat 2 gol Mason Mount, serta gol tambahan dari Casemiro dan Rasmus Højlund. Ambisi Manchester United. Spurs sendiri melangkah ke final dengan lebih percaya diri setelah menang di semua pertemuan kontra United musim ini, termasuk di Premier League dan Carabao Cup dengan agregat skor mencolok 8-3. Namun, sejarah memberi United sedikit keunggulan. Mereka pernah menjuarai Liga Eropa pada 2017 dan kini berpeluang meraih trofi ketiga secara beruntun dalam 3 musim terakhir. Amorim menutup pernyataannya dengan nada emosional. Kami sadar harus jadi lebih baik, saya harus jadi manajer yang lebih baik, tapi kami mencoba. Kami memang kesulitan di Premier League, tapi di Eropa kami menunjukkan kualitas. Final di Bilbao nanti dipastikan menjadi ajang pembuktian. Bagi Amorim, ini bukan sekedar laga penutup musim, melainkan panggung penentu makna dari seluruh perjuangan United selama 1 tahun terakhir. Nah, itulah tadi pembahasan menarik kali ini, gengs. Simak terus pembahasan menarik lainnya dari Spasi Football Moment tentunya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.